Hai teman-teman, pelaksanaan SNBT sudah semakin dekat loh. Nah, kira-kira materi yang belum kalian pahami itu tentang apa? Tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman, di video ini aku akan bahas soal yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman umum dan juga literasi dalam bahasa Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai aja yuk. Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Di sini ada teks atau bacaan yang membahas mengenai nasionalisme generasi milenial dan dinasti politik. Di sini ada langsung soalnya, teman-teman. Kita langsung bahas aja. Kata generasi pada kalimat 1 memiliki kata yang sama dengan kata A kelompok, B tim, C angkatan, D manusia, E muda. Nah, teman-teman, ketika kalian menghadapi SNBT nanti dan juga pasti soalnya ada bacaan panjang, kalian bisa langsung aja lihat ke soalnya nih untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah kata generasi ini memiliki kata yang sama dengan apa? Nah, berarti memiliki makna yang sama dengan kata apa nih, teman-teman, dari opsi jawaban yang ada. Nah, di sini berarti kita harus tahu dulu nih makna dari kata generasi ini nih, teman-teman. Di mana kata generasi ini memiliki makna sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan, dan turunan, teman-teman. Nah, berarti dari makna tersebut kita bisa tahu nih, kata generasi ini memiliki kata yang sama dengan kata apa? Yaitu angkatan ya, teman-teman. Atau jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 nih, teman-teman, membahas mengenai kata rujukan. Kata tersebut pada kalimat 3 merujuk pada A anak-anak, B rakyat jelata, C dinasti politik, D kesempatan, E rakyat. Nah, di sini yang ditanyakan mengenai kata rujukan. Kita cari dulu nih kata tersebut di kalimat 3, teman-teman. Dinasti politik harus dilawan karena kurang memberi kesempatan pada anak-anak dari rakyat jelata untuk tampil sebagai pemimpin seberapapun hebatnya anak tersebut. Nah, di sini teman-teman, kata tersebutnya. Nah, kira-kira kata tersebut ini merujuk pada apa sih, teman-teman? Nah, di sini yang perlu kalian pahami bahwa kata rujukan itu adalah kata yang biasanya itu merujuk pada kalimat atau pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman. Nah, berarti di sini kata tersebut, nah ini berarti kita merujuk pada pembahasan sebelumnya, teman-teman. Nah, tadi kan dijelaskan ya, sebelumnya itu membahas mengenai apa nih? Membahas mengenai anak-anak dari rakyat jelata. Nah, berarti teman-teman, kata tersebut ini juga merujuk pada rakyat jelata karena di sini sudah ada anaknya ya. Untuk soal ini berarti jawabannya itu adalah yang B. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Teksnya masih sama nih, mengenai nasionalisme generasi milenial dan dinasti politik. Dinasti politik harus dilawan karena kurang memberi kesempatan pada anak-anak dari rakyat jelata untuk tampil sebagai pemimpin seberapapun hebatnya anak tersebut. Kalimat di atas sama dengan keadaan A. Kebingungan penjual cabai karena harga cabai di Tengkulak meningkat, B. Kegiatan demo mahasiswa atas kebijakan yang menguntungkan sebelah pihak, C. Tolakan pegawai PHK karena merasa tidak bersalah atas kelalaian kerjanya, D. Undangan wawancara yang tidak dihadiri pejabat, E. Para pegawai di PHK karena kondisi perusahaan yang terdampak COVID-19. Nah, di sini teman-teman, kita harus mencari kalimat yang maknanya itu sama dengan kalimat di sini, teman-teman. Kira-kira yang mana nih dari opsi jawaban yang ada? Nah, di sini kita perlu memahami dulu nih. Yang pertama, memahami makna dari kalimat yang sudah dinyatakan di dalam soalnya, teman-teman. Nah, di sini kan
dinasti politik harus dilawan ya teman-teman karena kurang memberi kesempatan kepada anak-anak dari rakyat jelata. Nah, berarti di sini teman-teman kita harus melawan atau menolak sesuatu yang tidak memberikan kesempatan sama kepada anak-anak dari rakyat jelata, teman-teman, atau menolak dan melawan sesuatu yang tidak adil nih. Nah, kira-kira ya, dari makna tersebut mana nih kalimat yang maknanya itu sama atau keadaannya sama, teman-teman? Di mana kita harus melawan sesuatu yang tidak adil. Kita lihat dulu ya satu persatu opsi jawabannya. Yang A dulu nih. Kebingungan penjual cabai karena harga cabai di Tengkulak meningkat. Nah, kira-kira apakah keadaan ini menunjukkan adanya upaya untuk memang kita harus melawan karena ketidakadilan? Tidak ya, teman-teman. Jadi yang A kurang tepat. Kemudian kita ke yang C dulu nih. Tolakan pegawai PHK karena merasa tidak bersalah atas kelalaian kerjanya. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang D, undangan wawancara yang tidak dihadiri pejabat. Ini juga tidak sama maknanya dengan kalimat di soal. Kemudian para pegawai di PHK karena kondisi perusahaan yang terdampak COVID-19. Ini juga sama, tidak ada kaitannya atau tidak sama maknanya dengan kalimat yang ada di soal. Nah, berarti kalau A, C, D, dan E salah, berarti yang maknanya sama itu adalah yang B nih, teman-teman, kegiatan demo mahasiswa atas kebijakan yang menguntungkan sebelah pihak. Nah, di sini teman-teman kita menunjukkan nih bahwa ketidakadilan itu harus dilawan. Kalau di dalam soalnya itu adalah dinasti politik, nah di dalam jawabannya itu adalah kebijakan yang hanya menguntungkan sebelah pihak nih, bentuk ketidakadilannya, dan ini harus kita lawan, teman-teman. Jadi udah jelas ya, jawabannya itu adalah yang B nih. Tunggu dulu. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku minta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor-mentor lainnya juga. Dan jangan lupa share video ini ke pejuang PTN lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 nih, teman-teman. Di sini ada teks yang membahas mengenai Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Tapi kita langsung masuk aja ke soalnya. Gagasan utama bacaan di atas adalah A. Erick Thohir sebagai pendiri Mahaka Group, B. Erick Thohir sebagai pegawai BUMN, C. Erick Thohir yang merupakan pengusaha sukses, D. Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN, E. Erick Thohir sebagai pebisnis yang diakui Presiden Jokowi. Nah, di sini teman-teman, soalnya itu adalah meminta kita untuk mencari nih gagasan utama dari suatu bacaan, teman-teman. Nah, berarti gagasan utama itu kan biasanya terletak di dalam kalimat utama. Sudah pasti terletak di dalam kalimat utama. Dan kalimat utama ini bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa bahkan di tengah-tengah nih teman-teman, atau di awal dan juga di akhir. Nah, kalau kalian baca paragraf ini teman-teman, kalian bisa tahu nih bahwa gagasan utama di dalam bacaan ini terletak di kalimat utama, di mana kalimatnya utamanya itu ada di paragraf pertama teman-teman, yaitu di dalam kalimat pertama. Nah, di mana kalimat pertama ini yang nantinya mempengaruhi sebagian besar topik bahasan di dalam bacaan ini, teman-teman. Nah, berarti kalau tadi kalimat utamanya ada di dalam kalimat pertama, paragraf pertama, maka gagasan utama bacaan di atas ini adalah Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN, teman-teman. Nih, Erick Thohir merupakan Menteri BUMN ke-9 yang dilantik Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju Oktober 2019. Nah, ini adalah tadi teman-teman kalimat utamanya. Dan di dalam kalimat utama ini sudah pasti ada gagasan utamanya. Nah, ini kalimat utama. Dan gagasan utamanya itu adalah Erick Thohir merupakan Menteri BUMN, teman-teman. Ini adalah gagasan utamanya nih. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang
D ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, teman-teman. Untuk teksnya atau bacaannya itu masih berkaitan dengan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nah, ditanyakan adalah berikut pernyataan yang salah adalah A. Erick Thohir mendapat mandat dari Jokowi untuk mengelola 142 BUMN. B. Erick Thohir memperoleh gelar master bisnisnya pada 1993 di Universitas Nasional California. C. BUMN yang dikelola Erick Thohir memiliki total aset senilai 18.200 triliun. D. Erick Thohir menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Media hingga 30 Juni 2008. E. Pada 2001, Erick Thohir mengakuisisi Harian Republika. Nah, teman-teman, di sini kalian tentunya harus baca nih, teman-teman, seluruh paragrafnya buat kalian tahu pernyataan mana aja sih yang salah, teman-teman, dari opsi jawaban. Di sini kalau kalian sudah baca, maka kalian bisa tahu nih bahwa pernyataan yang salah atau tidak sesuai dengan isi bacaan itu adalah yang C nih. BUMN yang dikelola Erick Thohir memiliki total aset senilai 18.200 triliun, teman-teman. Nah, di sini semestinya berapa, teman-teman? Semestinya 8.200. Seperti yang dijelaskan di dalam kalimat kedua paragraf yang pertama, teman-teman. Semestinya 8.200 bukan 18.200. Jadi udah jelas ya opsi yang C ini salah atau tidak sesuai dengan isi bacaan yang ada. Nah, jadi segitu dulu nih teman-teman soal mengenai pengetahuan dan pemahaman umum dan juga literasi dalam bahasa Indonesia yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Dan semoga dari soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi SNBT nanti. Teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan materi dan soal yang lebih beragam. Dadah!